Sekretaris Sia. Proses pengunduran dirimu sudah disetujui. Tapi dia tidak menyadarinya. Orang yang mengundurkan diri itu adalah kamu. Perlu aku ingatkan dia? Tidak usah. Sudahlah. Tapi bukankah kamu selalu menyukai Direktur Ki? Demi dia, kamu sudah mengorbankan terlalu banyak menemaninya selama 4 tahun. Kenapa mau mengundurkan diri? Aku menghabiskan waktu 4 tahun, tapi tetap tidak bisa melelehkan hatinya. Dia masih punya orang lain di hatinya. Untuk apa? Aku terus memaksakan diri untuk pekerjaan selanjutnya. Aku akan serahkan sesuai prosedur. Sebulan lagi aku akan pergi. Maaf merepotkanmu. Nian, maafkan aku pergi tanpa pamit. Di sini sudah tidak ada tempat untukku lagi. Tapi jalan-jalan sama kamu tetap seru. Beda sama kakakku, jalan sama dia bikin bosan. Dasar kayak kayu. Kamu selalu bilang begitu tentang kakakmu. Bikin penasaran, dia orang seperti apa? Katanya mau jemput aku, udah sampai. Hari itu, aku mengerti apa arti cinta pada pandangan pertama. Di dalam hati, muncul juga khayalan yang tidak realistis. Aku sangat berharap. Sejak itu, aku tinggal di kota Jing, mengirim lamaran, dan menjadi sekretaris Kimohan, hanya agar bisa sering melihatnya. Sampai suatu hari, dia dibius orang. Aku tidak berani menyelamatkannya. Direktur Kim, jangan begini. Kenapa? Masa kamu tidak suka aku? Kamu suka aku. Setiap ketemu aku, wajahmu memerah. Mengingat semua preferensi ekonomiku. Lulus kuliah langsung ke perusahaan, jadi sekretarisku. Jangan bilang semua ini cuma kebetulan. Semalam itu kecelakaan. Aku punya orang yang kusukai. Tidak bisa terima perasaanmu. Dan tidak bisa bertanggung jawab padamu. Dengar dari Nian, latar belakang keluargamu biasa. Uang di kartu ini cukup untuk hidupmu. Apakah karena Sukingyao? Kemarin malam kamu terus menyebut namanya. Jangan tinggalkan kamu. Aku dengar dari Nian, dia Vinta pertamamu. Setelah keluar negeri, dia tak pernah kembali. Direktur Ki, aku tidak mau uang. Aku cuma mau kamu kasih aku satu kesempatan. Kalau dia tidak kembali, atau kalau dia kembali, kamu masih mencintainya, aku pasti akan pergi sendiri. Dia. Terserah kamu. Sejak itu, aku adalah sekretarisnya di siang hari, malam jadi alas ranjang pribadinya. Kami di villa, bahkan di dalam mobil. Meninggalkan jejak-jejak memalukan yang tak terhitung. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu hubungan kami. Aku tetap rela. Sampai beberapa hari lalu, ulang tahunnya. Yang terbaik hanyalah kehilangan, lalu menemukan kembali. Halo? Bisa tanya siapa ini? Wah, ada yang namanya Xia Yuzi? Siapa itu? Sudah larut begini. Aku harus segera dijemput orang. Cepat tidur lagi. Sejak saat itu, aku tahu. Sudah waktunya aku mundur. Perasaan 3 orang ini terlalu penuh sesak. Pasti ada yang akan tersingkir. Aku pergi. Ya. Bukankah Nona Shu akan tinggal di sini? Kalau aku masih tinggal di sini, juga tidak pantas. Sudah dapat rumah?
Masih rumah sewaan yang dulu. Aku sudah bicara dengan pemiliknya. Sewa per bulan. Sudahlah, aku antar kamu. Tidak usah. Sudah turun salju? Sudah larut malam? Kalau kamu kenapa-napa, Ding-Ding pasti khawatir. Hal-hal ini. Oh, King Yao, suka ini. Akhirnya kamu berhasil menunggunya kembali. Aku senang untukmu. Halo, King Yao. Wah, turun salju. Aku ingin bersamamu. Bisakah kamu menemaniku? Boleh, kalau begitu, aku segera pulang. Oh, tidak apa-apa. Tuan Qin, pergilah. Aku pulang naik taksi sendiri. Yulwo. Men, cepatlah. Menghan, aku menunggumu. Baik. Matang, Yang. Baru tersentuh hati setelah kehilangan. Salju pertama. Denganmu di sampingku. Kedepannya, jangan begitu setia menyukai kalian. Banyak pria di luar sana. Jangan gantungkan diri pada satu pohon. Saat ini, kurasakan cinta yang membara selama 8 tahun di dalam tubuhku, yang tak kunjung padam. Akhirnya ikut menjadi abu. Kim Menghan, kamu ingin aku melupakanmu sepenuhnya, ya? Baik. Akan kulakukan yang kau inginkan, sepenuhnya. Kasih ya, Kishi sedang di saat krusial. Kamu pergi sekarang. Bagaimana dengan Kishi? Ya, tadi Kak Sia bilang hari ini masih ada segunung rapat yang harus dihadiri. Kishi adalah tanggung jawab Direktur Qi. Bukan tanggung jawab saya. Tapi saya akan lebih sering mengingatkan Direktur Qi agar dia lebih serius. Mohan, kamu juga coba. Kamu. Kemarin kamu juga ngotot ingin mencicipi kue toko ini. Aku sengaja antre 2 jam untuk membelikannya untukmu. Rasanya bagaimana? Masih sama seperti dulu. Manis tapi tidak bikin enek. Dulu kamu selalu rutin membelikanku. Sekarang kau sudah jadi direktur grup perusahaan. Urusan begini serahkan saja pada sekretaris. Hal yang berhubungan denganmu, ingin kulakukan sendiri. Tak mau kuserahkan pada. Sungguh. Direktur, rapat akan segera dimulai. Anda tidak hadir? Temani aku sebentar lagi. Baik. Beritahu semua. Rapat ditunda 2 jam. Tapi, Direktur Qi, proyek dalam rapat ini menyangkut kerja sama beberapa grup besar keluarga Kim. Penting sekali untuk masa depan perusahaan. Semua CEO sudah menunggu di ruang rapat. Sekretaris, kamu menyebalkan sekali. Tak punya kepekaan sama sekali. Oke, sudah kukatakan. Rapat ditunda 2 jam. Pekerjaan apapun, tak lebih penting darinya. Direktur Qi, pertimbangkan lagi. Tanpa Anda, kami tak bisa. Urus kerjaanmu sendiri. Dibayar cuma makan gaji buta? Pergi. Pergi. Baik, Tuan Qi. Saya pergi. Saya pergi sekarang. Hanya karena dia merajuk beberapa kata. Rapat penting ini jadi ditunda? Qin Mohan, apa kau sangat menyukai Su King Yao? Tuan Qin, akhirnya Anda datang. Pengacaramu. Ini kurang ajar. Tak mau memanggilmu. Tunggu 2 jam. Buat dia membungkuk selama 2 jam saja. Saya tidak keberatan. Tidak. Dia salah. Seharusnya.
Kalau tak ada urusan lagi, Tuan King, saya keluar dulu. Cia Yuzi, ya? Kudengar dari Wang Han kopi racikanmu enak. Barusan kulihat semua di kantor tampak lelah. Akan kubuatkan secangkir untuk semua. Porsiku, tamu undangan, tidak masuk akal. Ya. Jangan ikut campur. Kusuruh buatkan kopi. Kau tak becus. Kupanggil kau. Ah? Ada apa, Kin? Mang Han, aku minta sekretarimu membuatkan kopi untukku saat aku datang. Kamu tahu kesal apa? Dia malah menambahkan es. Perutku sakit sekali. Kamu sudah bekerja dengan aku 4 tahun. Hal kecil seperti ini saja tidak becus. Dia bahkan bilang kamu sengaja. Sengaja menyusahkan Qian Yao. Cia Yuzi, langgar peraturan perusahaan. Potong gaji dan bonus kuartal. Beri pemberitahuan ke seluruh perusahaan. Minggu depan, introspeksi di rapat umum. Kaksha, tadi dia bilang tambah es, bukan gula. Kok dia putar balik fakta? Katanya dia suka semena-mena. Sedikit tak senang, langsung cemberut. Banyak yang tak suka dia di lingkaran itu, tapi disayangi Pak Ki, jadi tak ada yang berani macam-macam. Baru pertama kali lihat Pak Ki sayang seseorang, Kak Sia. Kamu hati-hati ke depan. Kita orang biasa. Tak bisa dibandingkan dengan wanita yang disayangi CEO. Apa-apaan ini? Kontrak saja bisa ada kelalaian besar seperti ini. Ini bukan salahku. Itu cuma alasan perusahaan klien. Aku percaya. Ini bukan salahnya. Selidiki kebenarannya. Kembalikan nama baiknya. Dan juga, minta maaf. Dulu kamu terlalu percaya padaku. Tapi sekarang, hanya karena Shu Qingyao berbohong seenaknya, kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Mungkinkah di hatimu kebenaran tidak penting lagi? Sedikit saja sudah senang. Bawakan beberapa gula merah dan bantalan pemanas. Pak Su, air gula merah yang Anda minta sudah datang. Lukanya parah sekali. Bagaimana kalau pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Qin Yao, dia hanya tidak enak badan. Bukan bermaksud menyulitkanmu. Jadi jangan dipikirkan. Aku sebelumnya memotong gajimu tidak akan memberikan bonus akhir tahun. Kamu, begini, beberapa hari ini, luangkan waktu ke rumah sakit. Kalau parah, ambil cuti. Tak perlu persetujuan. Tak perlu prosedur. Tidak perlu. Aku akhir bulan akan. Ambil. Nanti aku masih perlu kamu memberi Qin Yao pesta selama datang. Istirahat yang baik, pulihkan tubuhmu. Tidak. Air gula merahnya belum siap. Aku ingin kamu membantuku menggosok perutku. Berbaring saja. Jangan banyak bergerak. Aku segera datang. Dulu aku juga sering mengalami nyeri haid. Tapi kamu tidak pernah bilang mau menyiapkan air gula merah untukku. Bantalan pemanas.
Aku kira kamu terlalu sibuk bekerja. Tapi sekarang tampaknya, mungkin karena tidak cinta, makanya tidak peduli. Sudah lama tidak bertemu. Nona Su masih elegan dan anggun seperti dulu. Bersinar memesona, bahkan pesta penyambutan pun diadakan sangat megah. Tampaknya perhatian Direktur Qi padamu benar-benar tak pernah berubah. Aku ingat, waktu sekolah dulu, ada yang menyatakan cinta pada Qing Yao. Saat Direktur Qi tahu, ia langsung memaksa orang itu pindah sekolah. Surat cinta yang datang, ia robek satu persatu. Ada yang membicarakan Qing Yao diam-diam, ia menghajar bajingan-bajingan itu sampai lawannya patah tulang. Siapa di kalangan ini yang tak tahu Qing Yao adalah cinta pertama Direktur Qi. Bahkan ia adalah mutiara kesayangannya. Lihat perhiasan yang dipakai Qing Yao ini. Nilainya pasti puluhan juta ya. Ada juga gaun-gaun ini. Cuma satu di dunia yang dibuat khusus. Untuk menyenangkan hati Xiao, Direktur Qi tak segan mengeluarkan biaya berapapun. Maaf, saya pamit sebentar. Silakan menikmati acara. Tak bisa disangkal, pesta yang kau selenggarakan ini bagus. Tapi ada sedikit masalah. Balai ini tidak berkarpet. Gaunku jadi kotor. Untuk menebus kesalahan ini, bantu aku mengangkat gaun. Tunggu sebentar. Di belakang ada karpet. Akan segera kusuruh pasang untukmu. Kau menolakku? Ada apa, Qing Yao? Mohan, aku tak mau kotori gaun. Sekretarismu bantu aku angkat. Bahkan tak mau izinkan. Apa masih dendam karena kejadian lalu? Tidak mungkin. Ini cuma mengangkat gaun. Ini harusnya tugas wajibmu. Kuingat kau, bukan hari pertama jadi sekretaris. Masalah kecil begini saja, tak bisa kau urusi. Kamu hanya seorang sekretaris, berani bersikap tidak sopan kepada Nona Su? Tidakkah kamu sadar diri? Orang sama, nasib berbeda. Nona bangsawan lahir untuk dimanjakan. Bagi sebagian orang, bisa mengangkat gaun di pesta keluarga saja sudah kehormatan. Tak tahu diri. Hari ini aku tak bisa minum alkohol. Tapi, teman-teman sudah berbaik hati datang ke pesta. Aku jadi tak enak menolak. Minumlah alkohol ini mewakiliku. Nona Shui, aku alergi alkohol. Wuhan, lihat dia ini. Bilang alergi alkohol. Padahal jelas dia tak mau membantuku minum. Hal ini, Direktur Qi juga mengetahuinya. Tahu, kenapa? Kamu kan bawa obat anti mabuk. Habiskan obat, baru minum. Kamu akan baik-baik saja. Minum. Habiskan semuanya. Jangan mempermalukan kita semua. Han, kalungku di mana? Barusan hanya sekretarismu yang mendekatiku. Pasti dia yang mencurinya. Dasar pencuri. Taki, bukan aku. Junyao, tadi ramai dan kacau. Mungkin saja cuma hilang. Bagaimana kalau aku cari lagi di mana-mana? Kalau bukan dia, siapa lagi? Itu karena kalung pemberianmu lah yang membuatku begitu panik. Kamu malah memihaknya. Baik, kalau kamu tak mau mengusirnya, jangan cari aku lagi di masa depan. Qing Yao, baik. Aku turuti semua keinginanmu. Xiaobiao. Taki. Aku tidak melakukannya. Benar-benar bukan aku.
Lepaskan aku, kau lepaskan. Benar-benar bukan aku. Lepaskan aku. Kau lepaskan. Ketemu. Kalungnya jatuh di tangga. Ini kan sudah ketemu. Ayo, aku akan mengenakannya untukmu. Jangan marah lagi. Untung ketemu. Kalau tidak, aku akan sedih lagi lama. Tidak, sekretarismu itu karena aku sampai menderita begitu besar. Haruskah aku minta maaf padanya? Tidak usah minta maaf. Dia cuma sekretaris. Menderita sedikit. Bukan masalah besar. Ayo kita menari. Kamu selalu punya mimpi menakutkan. Tentukan lewat. I see. Love. Perasaan tulus sudah lama. Masing-masing juga sulit. Bermuka dingin. Love you. Mengapa? Mengapa aku yang jelas sedih seperti ini? Tidak bisa meneteskan setetes air mata pun? Masuk mobil. Masuk mobil. Direktur Ki, aku hanya seorang sekretaris. Tak perlu repot-repot kau khawatir. Hal yang kuharapkan adalah aku yang kurang baik. Tapi aku sudah kehilangan kesempatan. Aku tak bisa kehilangan dia untuk kedua kalinya. Penghinaan yang kau alami. Akan kucoba ganti rugi pada orang lain. Jangan marah padaku karena hal ini. Membuatku terpancing mengatakan, orang biasa sepertiku. Mana berani dengan Anda dan Nona Su, istri putri dan pangeran seperti ini. Dulu, aku terlalu naif, terlalu konyol. Sampai tak sadar status. Mulai hari ini, aku akan selalu ingat, aku hanya seorang sekretaris. Tak akan mengganggu hidupmu lagi. Kau puas? Bisa lepaskan aku? Kau tahu jelas aku. Bukan bermaksud begitu. Aku tak pernah berniat bunuh diri. Ucapanku itu hanya untuk menenangkan Jiniao. Di hatiku, kau dan Yinyan adalah yang terpenting. Ya. Yuzi. Kinyao. Kinyao. Kamu baik-baik saja, Kinyao? Pengawal. Pengawal. Cepat panggil ambulans. Tuan Ki, Nona Su pingsan karena kepanikan. Tapi luka Nona Tia lebih parah. Harus segera ke rumah sakit atau bisa membahayakan nyawanya. Tidak boleh. Siapapun harus mengantar King Yao ke rumah sakit. Benar. Aku seharusnya sudah menebaknya. Aku seharusnya sudah putus asa padamu. Nona Xia, hampir mati. Bukankah cukup istirahat beberapa hari? Dr. Chang, buru-buru mau kemana? Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku punya alasan yang memaksaku pergi. Aku harus menelepon pacarmu. Dia berpesan, begitu keluar rumah sakit, langsung beritahu dia. Dia bukan pacarku. Tidak pernah. 8 tahun cinta diam-diam. 4 tahun kekonyolan. Berakhir di sini. Chuan Qi, mulai hari ini, aku bukan sekretarismu lagi. Juga tak suka lagi. Kita kembali ke lautan masing-masing. Sisa hidup. Sampai lupa semua lagi. Guru. Lapangan pertandingan. Tuan Ji, pergi ke rumah sakit menjenguk Nona Su lagi. Lukamu sudah sembuh? Maaf,
Aku tidak sengaja mengabaikanmu. Aku ini membuat King Hao curiga. Dia sampai memblokirku. Berhenti. Halo. Selidiki untukku. Jia Yuju pergi kemana? Ke stasiun? Tapi Nona masih menunggu. Ke stasiun? Sekarang juga. Tak peduli. Dalam kenangan, aku ingin membuangmu di perhentian berikutnya. Aku tak izinkan kau pergi. Melek, malam gelap. Siapa kamu? Gila ya? Ma, Xia Yunji, jangan pergi. Aku tak izinkan kau pergi. Xia, ya bapakku. Nia. Kamu tak menyangka kan? Aku pulang lebih cepat dari liburan. Zizi, kenapa kamu terluka? Kamu bawa koper mau kemana? Nggak apa-apa, cuma terjatuh saja. Aku benar-benar harus pergi. Nian, kamu mau pergi kemana sih? Kakakku keterlaluan. Kamu sudah terluka masih disuruh bisnis. Tunggu ya, aku akan telepon dan marahi dia. Nggak usah, Nini. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku juga keterlaluan? Berani menyuruh Zizi bisnis saat demam. Sungguh keterlaluan. Tunggu, aku yang urus. Halo? Kak, kamu salah besar tahu. Zizi, terluka. Kamu tahu nyanyian di mana? Kamu di mana? Si Ayu apa dia bersamamu? Bersama ya? Cibohan, dengarkan. Cepat minta maaf ke Zizi. Kalau tidak, jangan anggap aku adikmu lagi. Kirim lokasimu. Aku segera ke sama. Bagus. Lokasi segera dikirim. Cepat ke sini. Selesai. Zizi, jangan pergi. Batalkan tiketnya sekarang. Ikut aku ke rumah sakit. Nian, kamu salah paham. Aku bukan karya dinas. Sudahlah. Urusan sebesar apapun, obati luka dulu. Jangan lupa, 3 hari lagi kan pesta ulang tahunku. Kamu gak akan muncul seperti ini kan? Nanti kuumumkan ke semua orang. Kamu sahabat terbaikku. Biar semua tahu, di belakangmu ada aku, putri keluarga Ci. Siapa lagi yang berani menyakitimu? Nian. Sudah. Jangan sungkan sama aku ya. Kita kan sahabat terbaik ya kan? Benar, kita sahabat terbaik. Semua ini, segala sesuatu di dalam negeri harus kutinggalkan. Mungkin ini saat terakhir aku dan Nian. Baik, aku setuju. Ini baru benar. Kak, kamu datang juga? Cia, kamu belum pergi. Tuan Ci, harap Anda jaga sikap. Kak, bukankah kamu Sucinyao dari Zhongqingling? Ganti orang nih. Cia Chao, sebenarnya aku... Cium. Halo. Kamu di mana? Lukaku sakit sekali. Aku ingin kamu menemaniku. Baik, aku segera kembali. Selalu, aku ada urusan pergi sebentar. Kamu tunggu di sini saja baik-baik. Jangan pergi kemana-mana. Aku akan segera kembali. Mari kita bicara baik-baik. Ingat, tunggu aku. Shinhai, kamu lama tak bisa nunggu dia kembali. Aku tak tahu apa yang terjadi antara kalian. Bukankah kakakku tidak suka padamu? Mungkinkah? Tentu saja, dia tidak menyukaiku. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah direbut wanita lain hanya dengan satu telepon? Oh iya juga ya. Aduh, kakakku itu sangat aneh. Dia menyukai Sukinyao dari Zhongqingling begitu lama. Keluarga Ki kami, semuanya orang berhati dingin dan tanpa perasaan. Tapi anehnya, hanya dia yang begitu setia. Menunggunya bertahun-tahun. Dia bilang, selain Sukinyao, orang lain cuma pilihan darurat. Pilihan darurat? Katanya begitu. Iya. Memakanmu. Ternyata di hatimu, aku hanya pilihan darurat. Ling Mohan,
Sebaiknya aku sudah putus asa padamu lebih awal. Zizi, di sini. Aku merasa agak dingin. Bisakah kamu memelukku? Baik. Mohan, 3 hari lagi adalah ulang tahun Niania. Menurutmu hadiah apa yang sebaiknya aku berikan? Kamu adalah kakak iparnya. Apapun hadiah yang kamu berikan, dia pasti akan menyukainya. Bukankah aku takut dia tidak menyukainya di dalam hati? Dia satu-satunya keluargamu. Aku tahu. Kamu paling peduli padanya. Aku pasti akan menjalin hubungan baik dengannya. Dasar bodoh kecil. Orang yang paling aku pedulikan adalah kamu. Begini. Aku akan membantumu mengaturnya sendiri. Tidak usah. Kamu sudah menunda banyak urusan perusahaan karena aku. Lebih baik suruh sekretarismu saja yang membantuku. Aku tadi sepertinya melihatnya. Kenapa? Kamu takut aku menyusahkannya? Masalah kemarin itu hanyalah kesalahpahaman. Aku bukan orang jahat seperti itu. Bagaimana mungkin? Aku tentu percaya. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Aku akan mengirimnya pesan sekarang. Menyuruhnya membantumu memilih hadiah. Kenapa? Apakah dia tidak mau lagi? Kalau begitu, sudahlah. Anggap saja 10 kepingku tidak bergerak. Aku akan mencarinya sendiri. Zizi, bukankah kamu bilang cuma luka ringan? Bagaimana bisa jadi kecelakaan separah ini? Ini tidak jauh berbeda. Bukankah aku baik-baik saja? Zizi, Zizi sayangku, aku membuatmu menderita. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Zizi, salahku tidak ada di sampingmu untuk merawatmu dengan baik. Aku punya banyak teman ganteng. Akan kuperkenalkan semuanya padamu. Nanti saat aku tiada, biarkan mereka menjagamu, setuju? Tidak boleh. Tidak mau belajar. Baiklah, selama Nian-Nian yang memperkenalkan, aku bisa menerima siapapun. Cia Yuzi, kamu tidak perlu marah padaku karena hal ini. Tuan Qin salah paham. Usiaku juga tak muda lagi. Keluarga yuka mendesak menikah. Ingin karisandaran, aneka, Cia Yuzi. Bukankah kamu pernah bilang mau jadi seumur hidupku? Seumur hidup apa? Bisa apa lagi? Tentu saja, sekretaris seumur hidup. Kak, kamu terlalu otoriter. Zizi cuma sekretarismu, bukan pacarmu. Berdasarkan apa kamu ikut campur urusan cintanya? Zizi, jangan pedulikan dia. Nanti aku pilihkan beberapa, kamu pilih sesukamu. Memilih apa? Tidak boleh. Para playboy yang kamu kenal itu, tidak ada yang cocok. Apa? Playboy? Mereka hanya pernah punya 2-3 pacar saja. Siapa yang sepertimu? Si pecinta sejati. Memaksa mati gantung diri di pohon bengkok Sukinyau ini. Lagi pula, aku mengenalkan pacar untuk sahabatku. Kenapa kamu ikut campur urusan orang? Pokoknya tidak boleh. Urusan perasaan mana bisa dipaksakan? Jangan sembarangan menjodohkan orang. Tuan Ki benar, urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Zizi, apa maksudmu ini? Bukannya kamu belum pernah pacaran? Aku hanya sedang merenung. Aku ternyata butuh waktu 4 tahun. Untuk benar-benar menyadari perasaan yang bukan milikku. Tapi syukurlah, sekarang sudah kupahami, jadi sudah berlalu. Apa? Kayak baru putus cinta? Aku belum tanya, Paki. Ada perlu apa? King Zhao itu mau beli hadiah ulang tahun buat Nian-Nian. Minta pendapatmu. Aduh, bukannya Sukinyao paling membenciku. Kenapa sekarang mau menjilat aku? Jangan-jangan dia takut aku halangi pernikahan kalian. Ya, Nian-Nian? Kakak iparmu cuma ingin menjalin hubungan baik. Jangan berpikiran macam-macam. Kurasa dia tidak pantas jadi kakak iparku. Kalau bukan karena kau cintai dia mati-matian, kau bahkan tak mau lirik dia. Makanya hanya Zizi yang pantas jadi kakak iparku. Iya kan, Nian-Nian? Sudah, jangan lanjutkan. Aku cuma sekretaris kakakmu. Ucapan seperti ini akan membuatnya tidak senang. Nian-Nian hanya bercanda. Jangan salahkan dia. Mengapa?
Dia sudah begitu dewasa, itu hal bagus. Tapi kenapa aku justru merasa sangat sakit hati? Kamu bersemangat. Tenang saja, saya tahu. Semua kesukaan Nian akan saya beritahu Nona Shu. Semuanya akan saya katakan. Kamu tahu yang ingin kukatakan bukan ini. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Kamu tidak perlu bicara padaku dengan nada seperti ini. Harus pakai nada apa aku bicara? Aku masih belum cukup merendah. Aku tak bermaksud begitu. Apa maksudmu mengirim pesan ini kepadaku? Dan juga, mengapa kamu memblokirku? Kamu lelah. Kak, dia baru saja mengalami kecelakaan. Jangan berteriak padanya. Lagi pula dia hanya sekretarismu. Dia sama sekali tidak menjual dirinya padamu. Baik. Xia Yuzi, istirahatlah yang baik. Setelah istirahat cukup, kita bicara baik-baik. Zik, jangan lihat kakakku galak. Dia sebenarnya perhatian padamu. Saat kau kecelakaan, dokter bilang nyaris meninggal. Dia berkorban banyak untuk selamatkanmu. Dia hanya tidak ingin aku mati. Jika antara aku dan Su Qingyao, harus ada satu yang mati. Orang itu pasti aku. Zizi, sebenarnya tadi aku sudah ingin bertanya. Kamu dan kakakku, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, aku tidak bisa memberitahu Teteh. Kalau tidak, dia pasti berlaku dan pertaruhkan hubungan kami. Lagi pula, apa yang sudah hilang, sudah lama hilang. Apa artinya sekarang? Apa? Hilang? Zizi, sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Tidak ada apa-apa. Teteh, setelah keluar dari rumah sakit, kita rayakan ulang tahunmu dengan meriah. Aku tunggu. Waktunya ganti perban? Zizi, kalau begitu aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Pastikan kamu menjaga dirimu. Berdasar apa kok? Katanya, CEO grup itu mengosongkan kantornya sampai mengorbankan rahasia militer. Kuma buat cimere buc pakahku. Aku juga dengar, seharian ini Tuan Ki sendiri melayani pacarnya menyajikan teh. Dia membelikan banyak perhiasan dan hadiah untuk menyenangkan hatinya. Bahkan berjaga sepanjang malam di samping tempat tidurnya tanpa tidur. Ini keterlaluan memanjakannya. Apa perasaan Nona Xia? Sama sekali tidak ada perasaan. Sepertinya, luka di hatiku. Hampir sembuh. Tak bisa lihat ya. Sepatuku kena injak dan kotor. Terus-terusan begini kamu sengaja ya. Maaf, Nona Shu. Cuma bilang maaf terus urusan selesai. Ini isian khusus yang dibuat Mohan untukku. Sebanyak itu aku tidak sanggup ganti rugi. Kalian, lumpuhkan dia sekarang. Kakak. Aku sudah mengundurkan diri. Sekarang sekretaris Ki Bohai. Kenapa harus menyuruhku berlutut? Direktur Ki perintahkan. Keinginan Nona Shu adalah keinginannya. Patuhi semua permintaan Nona Shu. Sekretaris Xia itu aku. Kalau ada keperluan, bicara langsung ke Direktur Ki. Kelihatan sekali kamu tidak terima ya. Dengar baik-baik. Wang Huan sangat mencintaimu. Apapun kulakukan dia pasti maklum. Apalagi Chen Chen, kamu masih sekretaris kecil. Wah, aku juga bawa hadiah loh. Mana ada yang menyedihkan? Cuma gelang giok biasa begini. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Ah, Kembalikan. Ini peninggalan ibuku. Satu-satunya hadiah yang pantas kuberi untuk Nian. Aku mohon, kembalikan itu padaku. oh, peninggalan ibu. Kalau begitu, sujudlah dan mintalah padaku. Nona Shu, aku mohon kepadamu.
Syayuji, kamu sangat angkuh, tapi tetap bersujud padaku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak mau membiarkan perempuan hina sepertimu. Jangan, jangan. Tidak dianggap sebagai rupa. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tak bermaksud memprovokasi hubungan denganmu tentang Kin Mohan. Kenapa kamu selalu mengingkarku? Bersaing denganku merebut Kin Mohan? Kamu pantaskah? Aku hanya ingin membuatmu, bajingan, menghentikan pikiran kotor yang tidak realistis ini. Apa yang kamu bicarakan? Maksudku, bajingan sepertimu bahkan tidak punya hak memikirkan Kin Mohan. Aku jijik melihatmu. Berani-beraninya kamu mendekatinya. Aku tidak. Kalian, buka bajunya. Tahan dia di pintu agar semua tamu Zhang Weili yang bisa melihat. Perangkap pencuri tak tahu malu ini. Nona Su, sekarang ini puncak musim dingin, dia terlihat agak lemah. Jika seperti ini, bisa terjadi korban jiwa. Korban jiwa? Apa urusanku? Lagi pula, Wang Han begini jeleknya. Bahkan jika aku membunuhnya hari ini, dia juga akan membereskanku. Ayo semua lihat, selingkuhan tak tahu malu ini menggoda pacarku. Bahkan belum berpikir untuk memanggil adik iparku di ulang tahunnya. Lihat saja dirinya yang tua. Kenapa perempuan ini lagi? Bilang, kenapa Nona Su sangat mengincarnya ya? Ternyata dia selingkuhan, heh. Bajingan rendahan tak tahu diri. Sekalipun mati berlutut di sini, dia pantas. Kamu tidak bermaksud. Aku tidak. Baik. Kalau begitu hari ini, akan hentikan kamu ini. Ji. Apakah kamu terluka? Ya, matilah kamu. Aku pukul kamu sampai mati. Aku akan menghajar kau. Aku marah. Kamu tidak apa-apa? Kak, kau lakukan apa? Semangatnya menyala. Dia kaki Parno. Berani kau pukul? Lihat perlakuannya pada Zizi. Tidak baik. Aku tidak melakukannya. Aku dan Xiami tidak bermusuhan. Kenapa tiba-tiba aku buat dia berlutut? Aku pun tak tahu salahku apa hingga dia memfitnahku seperti ini. Kamu mengada-ada. Aku melihatnya langsung. Tak perlu dipukul sampai mati untuk tahu kebenarannya. Kak, kau juga melihatnya kan? Lauhan, sekretarismu begitu menyiksaku. Kini bahkan adikmu ikut-ikutan menyakitiku. Baiklah. Kalian memang satu keluarga. Kita putus. King Yao. Sudah cukup, Qin Tian. Sampai kapan kau akan bersikap kaku? Qin Yiheng mati karena kau. Dan kau juga. Jangan kira aku tak bisa melihat sifat menguasaimu. Kau cuma pura-pura lemah untuk memfitnah. Jika terulang, maka sekretaris ini harus dipecat. Ternyata benar. Orang yang pilih kasih selamanya akan berpihak. Bahkan jika fakta terhampar jelas, tetap tidak akan diakui. Tapi Kin Mohan, mengapa dalam hatimu, bahkan adik kandungmu harus mengalah padanya? Kah, hari ini pesta ulang tahunku. Kau memukulku di depan banyak orang. Kau bahkan tak mengusirnya. Apa aku ini bagimu? Sudah. Perkara ini selesai di sini. Bagaimanapun, reputasi King Yao tak boleh ternoda. Untuk sisanya, aku akan mengganti rugi kalian. Tak usah repot-repot, Loki. Zizi, aku ikut denganmu. Nian, hari ini kan ulang tahunmu. Aku dan King Yao ingin merayakan untukmu. Merayakan? Aku tidak pantas. Kau dan Su Qingyao, rayakan saja sendiri. King Yao. Zizi, tahan. Aku antar ke ES. Tidak, Niang. Kita tak ke rumah sakit. Ke bandara. Aku tak ingin tinggal sedetik pun di tempat yang ada dia. Baik, aku antar kau. Hati-hati.
Zizi, jaga dirimu baik-baik di sana. Pasti kau akan bahagia. Aku selamanya sahabatmu. Aku pergi. Jaga keselamatan. Halo, berikan ponselmu pada Xia Yuzi, biar aku jelaskan soal tadi malam padanya. Tak perlu. Tak akan pernah lagi. Kau tak akan bertemunya lagi. Nian, kau! Cepat berikan ponsel pada Xia Yuzi. Segera. Halo? Ibu, aku jatuh di kamar mandi. Kepalaku berdarah banyak. Aku benar-benar kesakitan begini. Aku segera kembali. Ternyata, orang yang pilih kasih selamanya akan pilih kasih. Bahkan jika fakta ada di depan mata, tetap tidak mau mengaku. King Yao, sekarang aku ada hal yang sangat penting. Bisa ke apotek sendiri? Urusan itu lebih penting dariku. Aku sakit parah, tak bisa bergerak. Pusing sekali. Apa aku akan mati? Jangan tutup telepon. Jangan terlalu khawatir. Aku segera kembali. Tidak apa-apa, lain kali lukai dirimu saja. Mari jalani hari ini bersama. Pasti tidak apa-apa. Nia, tolong sampaikan ke Xia Yuzi. Nanti, aku akan menemuinya. Menghang, kamu kembali. King Yao, bukannya kamu sengaja pura-pura jatuh? Aku hanya ingin menguji apakah kamu benar-benar akan menuruti aku tanpa syarat. Sekarang jelas, aku tidak salah menilai orang. Tante, kamu mabuk. King Yao, apa kamu tahu apa yang telah kulakukan? Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya melakukan tes kecil saja. Dulu tidak pernah peduli. Kenapa kali ini? Ya, kenapa aku sangat marah kali ini? Kamu juga tidak demam. Apakah terlalu lelah? Apa mungkin? Kalau begitu, mandilah dan bersantailah. Baik. Pergilah. Kakak, berani sekali kamu. Kamu tak punya kesempatan lagi. Zizi sudah pergi. Kamu tak akan bertemunya lagi. Ini pesannya untukmu sebelum pergi. Data penting perusahaanmu. Mulai sekarang, dia tak ada hubungan denganmu. Bukan urusan kerja. Baik-baiklah. Perempuan yang tak jelas dan sok. Kira dengan cara ini bisa buat dia kecewa. Dia selamanya milikku. Siapa yang mengirim pesan? Sudah mengirim SMS. Tidak perlu dihiraukan. Menghan, hari ini. Apakah kamu merindukanku? Ada apa? Hari ini akhir pekan. Seharusnya tidak ada jadwal kerja. Maki, Anda tidak tahu mitra kerja terpenting kita datang rapat hari ini. Mereka semua sudah sampai. Hanya Anda yang belum hadir. Hal penting begini. Kenapa si Ayu tak beritahu?
Dia ngapain sebenarnya? Kalau perusahaan rugi, dia sanggup tanggung. Cepat, suruh si Ayusi jemputku. Tidak peduli seberapa marahnya. Dia tak boleh abaikan urusan perusahaan. Direktur Qi, sekretaris senior, mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kapan itu terjadi? Bilang padanya, segera kembali. Tanpa izinku, dia tak boleh kemana-mana. Katakanlah, karena alasan apa dia mengundurkan diri? Hanya karena masalah kecil ini? Aku sudah jelas-jelas bilang padanya, King Yao adalah orang terpenting dalam hidupku. Segala ketidakadilan yang dia alami akan kuganti satu persatu. Dia malah diam-diam mengundurkan diri. Dia anggap aku apa? Ada apa? Kesal sekali? Siapa yang marahin kamu pagi-pagi? Urusan perusahaan jangan dipikir. Kamu tidur dulu saja. Aku ke kantor dulu. Cepat suruh dia menungguku di perusahaan. Aduh, ayo tidur lagi bareng aku dong. Sekarang masih pagi. Ayolah, temani aku tidur. Halo. Hari ini kesana sampai sore. Bilang ke Xia Yuzi. Aku tak ke kantor. Dia tak boleh kemana-mana. Direktur Qi, mitra kerja, sudah pergi. Kami sudah hubungi dia. Tapi Nona Xia, dia tidak datang sama sekali. Cepat tanyakan padanya apa maksudnya sebenarnya. Demi King Yao. Semua ini sepadan. Direktur Qi, saya lupa. Dia tidak membalas minggu depan. Saya sudah bertanya pada adik Anda. Dia bilang, data sudah diberikan kepada Anda sejak lama. Tidak mungkin. Saya juga Qin Hao. Tolong bantu periksa. Apakah catatan obrolan yang terhapus di ponsel saya bisa dipulihkan? Jika ada catatan, Delapan tahun cinta diam-diam, 4 tahun kebodohan, kali saja berakhir di sini. Direktur Qi, mulai sekarang saya bukan sekretaris Anda dan tak suka Anda lagi. Kita saksikan lautan manusia seumur hidup. Tak perlu bertemu lagi. Bertahan. Lanjut. Kamu pasti sedang merajuk. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat menerima telepon. Mengapa? Xia Yuzi sekarang tidak menyukai saya lagi. Saya seharusnya merasa lega. Tapi mengapa perasaan saya sekarang begitu sesak? Seakan-akan kehilangan orang terpenting. Pak Qi, terima kasih untuk hadiahnya. Aku suka. Kamu bodoh. Hanya sedikit kebaikan. Kau malah memberikan segalanya. Jangan ulangi lagi. Jangan berfantasi yang tidak realistis karena ini. Apalagi berkhayal tentang masa depan kita. Aku selamanya hanya milikmu, Su Jinyu. Iya, aku tahu. Kenapa? Kenapa dulu aku masih bisa memperingatkan Xia Yu dengan tenang? Akhirnya bisa lepaskan ekor kecil ini. Perasaanku tak sesantai itu. Mohan, aku sudah bangun. Bisa temani aku jalan-jalan? Sudahlah. Xia Yu sudah pergi. Biarkan saja. Sekarang aku punya keluarga dan teman. Anjing kecil. Inilah kita. Akhirnya. Sebentar.
Ini semua. Ada apa? Kamu tidak senang keluar bersamaku? Tidak kok. Kamu? Lihat-lihat saja. Pilih yang mana saja yang kamu mau. Aku akan keluar sebentar untuk menelepon. Oh. Halo, Xiaoyu. Kamu bisa kembali menjadi sekretariku. Anda bisa kembali menjadi sekretaris saya. Halo. Nomor tidak terdaftar. Periksa dan hubungi kembali. Nomor ponselnya sudah diganti. Begitu ingin kamu pergi, meninggalkan aku. Mengkai, bagaimana yang ini? Sangat bagus. Kita lihat Aurora besok. Yuk. Besok, aku harus kembali ke perusahaan. Banyak kerjaan menumpuk. Tunggu selesai ini, baru kutunggu ya. Kalau begitu, demi menemanimu, perusahaan terus merugi. Baiklah. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Aku akan membantumu. Baik, ayo kita pergi. Direktur Qi, Anda akhirnya datang. Ini laporan keuntungan perusahaan akhir-akhir ini. Ini beberapa mitra yang ingin membatalkan kerjasama. Dan situasinya cukup mendesak. Ada juga ini, laporan pergerakan karyawan perusahaan belakangan ini. Sebagian karyawan senior juga sedang membahas pengunduran diri. Aku cuma tidak datang ke perusahaan beberapa waktu saja. Kenapa bisa sampai seperti ini? Apa aku mau pekerjakan kalian untuk menganggur? Aku cuma absen beberapa hari. Kerugiannya sudah separah ini. Tidakkah kalian bisa menahan mitra itu sampai aku kembali? Hal-hal ini biasanya ditangani Nyonya Xia. Yang hadir di sini? Harusnya tidak mungkin. Sekretaris Xia sudah lama mengundurkan diri. Ya, Xia Yuzi sudah lama mengundurkan diri. Lalu kenapa hal yang bisa dilakukan Xia Yuzi tidak bisa kalian kerjakan? Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Sekretaris Xia rajin dan teliti selama ini. Dia kerja keras demi perusahaan. Kami menyaksikannya sendiri. Kami akui tidak mampu melakukan seperti dia. Sudahlah, Mohan. Ini kan cuma kepergian seorang sekretaris. Biarlah aku yang menangani hal-hal ini. Aku pasti akan lebih baik dari Xia Yuzi. Lalu, terima kasih kerja kerasnya, Qin Yao. Mulai sekarang, kalian semua ikut instruksi Qin Yao. Batalkan. Kak, apa yang kamu lakukan ini? Aku yang harusnya tanya maksudmu. Tadi kamu berdiri dekat Kizo. Mau gue teriak? Mana mungkin. Aku cuma menjalankan tugas rutinku. Nona Shu, jangan sembarangan menuduh. Takpang. Gusur semua perempuan tak senonoh yang genit ini. Mulai sekarang, dilarang muncul lagi di perusahaan. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak bisa diajak nalar. Kenapa? Kamu tidak terima. Kalau begitu, adukan saja ke Tuan Qi. Coba tebak. Dia akan membantu siapa? Coba kamu periksa lagi. Karyawan wanita mana di perusahaan yang berpakaian tidak pantas? Keluarkan semua. Lalu kamu ngapain? Cepat pergi. Tuan Qi. Aduh, aku sangat panik. Lihatlah aku. Qin Yao, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Aku sedang sibuk sekarang. Biarkan aku menyelesaikan pekerjaan dulu. Sibuknya nanti saja. Ada apa ini? Sudah larut begini, makanan belum juga diantar. Kalau sekretaris Xia ada di sini, pasti dia tidak akan melupakan hal-hal seperti ini. Ada apa ini? Makanan belum diantar. Aku tak mau kerja lagi. Maaf, Tuan Qi. Kami sudah diusir, Nona Shu. Setelah dipikir, pekerjaanmu sebaiknya diakhiri di sini.
Kami tak punya kesabaran seluas sekretaris Xia. Kalian bilang apa? Kami menyatakan pekerjaan Anda di sini berakhir. Bukan ini yang kutanyakan. Xia Yuzi, apa yang terjadi padanya? Direktur Qi, Anda tidak tahu. Apa yang harus saya ketahui? Semua sudah di sini. Direktur Qi sudah mengirimkannya. Ini tidak mungkin. Sejak kembali dari Qingyao hingga hari ini, segala hal yang dilakukan terhadap Xia Yuzi, ternyata semuanya adalah fitnah keji. Kalau begitu hari ini, aku akan memberikan pelajaran untukmu, brengsek. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Xia Yuzi, bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa dia terus menerima diam-diam perlakuan semena-mena seperti ini? Mohan, mengapa makanan belum dikirim? Aku sudah lapar. Kau, dasar pandangan macam apa itu? Kenapa kau lakukan ini? Apa yang kau bicarakan? Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau terus menindas Xia Yuzi? Kamu memukulku, Qin Menghan. Kau berani memukulku. Kau yang selalu bilang mencintaiku. Sekarang kau pukul aku demi seorang sekretaris. Kau hancurkan perusahaanku, pamer kuasa, tindas karyawan. Semua kubolehkan. Tapi kenapa kau paksa Xia Minji pergi? Kenapa kau terus jebak dia? Paksa dia menyerah. Lihat aku. Kau sudah tahu semuanya. Lalu kenapa? Bukankah kau sendiri yang bilang dia cuma sekretaris? Aku paksa dia pergi. Kenapa? Memaksa dia pergi, kenapa? Ya, awalnya aku yang menyuruhnya pergi. Kenapa aku marah sekali ya? Kenapa begini? Mohan, kau kesal karena urusan perusahaan. Aku tak menyalahkanmu. Minta maaf padaku. Aku bisa memaafkanmu. Semua kesalahan Xia Yuzi. Kau, apa? Apa aku salah bicara? Dia bajingan. Sejak hari aku kembali, aku tahu niatnya jahat padamu. Untung dia pergi. Kalau tidak, pasti kubunuh dia. Inikah Qingyao yang kukenal? Aku terus-menerus membuat Xia Yuzi menderita. Semua demi wanita jahat seperti ini. Direktur Shu, untung. Aku tidak. Bukan aku sungguh. Apa yang telah kulakukan? Saat itu, betapa sakit hatinya waktu itu. Wah, apa yang kamu lakukan ini? Aku sudah bilang akan memaafkanmu. Mengapa kamu menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Kamu pikir aku melakukan ini karena kamu? Bukan karena aku. Lalu karena siapa? Sekretaris Xiaosa itu? Diam! Sampai sekarang kamu masih berani memfitnah Xia Yuzi. Kamu kenapa sebenarnya? Xia Yuzi lagi, Xia Yuzi lagi. Jin Meng, jangan bilang padaku. Kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Ya. Apa aku jatuh cinta padanya? Ternyata aku sudah jatuh cinta padanya sejak lama. Ternyata sudah jatuh cinta sejak dulu. Luhan, kamu pernah bilang hanya mencintaiku sendiri. Sekarang apa maksudmu? Berani bilang jatuh cinta sama sekretaris, bajingan. Lalu mau apa? Putus sama aku, lalu cari dia, ya? Dulu aku benar buta. Bagaimana bisa suka orang sepertimu? Orang sepertiku? Aku ini orang seperti apa? Jelaskan dengan jelas. Kamu, aku yang jelaskan. Lihat penampilanmu sekarang. Suka cari masalah, semaunya. Mana sisa-sisa Qingyao dulu? Bahkan kamu mengusir Yuzi pergi. Ayah, kamu kenapa sebenarnya? Kenapa kamu karena Xia Yuzi terus-terusan menyasariku? Apa kamu benar-benar sangat mencintainya? Akulah yang mencintainya. Selama bertahun-tahun kamu tidak di sini, Xia Yuzi yang selalu menemaniku. Shukingnya, berdasarkan apa kamu mengatakannya? Dia cuma sekretaris, dia itu apa? Kamu memukulku lagi? Dulu kamu jelas sangat mencintaiku. Dulu kamu tidak pernah membiarkanku teraniaya. Teraniaya!
Selama ini, Xia Yuzi menderita jauh lebih banyak darimu. Apa artinya aku pukulmu sekali ini? Sekarang, kamu harus pergi meminta maaf kepada Yuzi. Bagaimana bisa begini? Dulu kamu tidak pernah seperti ini padaku. Dulu kamu selalu menuruti semua permintaanku. Itu pasti Xia Yuzi. Dia, si bajingan itu, akan kucincang dia ribuan kali. Aku sangat menyesal. Menyesal kenapa dulu tidak melihat lebih cepat. Wajah aslimu yang membuat Yuzi menderita bertahun-tahun tanpa alasan. Kamu sekarang segera pergi berlutut di pintu. Minta maaf padaku dan padanya. Aku bilang, jangan lepaskan aku. Lepaskan. Kamu ngapain? Kalau kamu suka sekali berlutut, maka berlututlah terus di sini. Terus berlutut sampai besok pagi. Apa katamu? Suruh aku berlutut di sini? Bahkan sampai besok pagi? Apa kau ingin membunuhku? Dulu kau, bukankah juga ingin membunuh Yuzi? Aku tahu salahku. Kamu, bagaimana aku hadapi orang lain, pengawal? Jaga dia baik-baik. Biarkan dia berlutut sampai besok pagi. Jangan biarkan dia bangun sebelum fajar. Mengerti? Tidak, aku tahu salahku. Lepaskan aku. Apa kalian tidak dengar aku bicara? Masih mau kerja di sini? Lepaskan aku. Aku kan nyonya kalian. Nanti saat kami berbaikan, kalian semua aku suruh pergi. Lagi pula Tuan Ki sangat mencintai Nona Su. Meski ada sedikit perselisihan, sebentar lagi pasti berbaikan. Siapa yang berani melawannya? Cara balas dendam Nona Su bahkan membuat sekretaris Xia tak berkutik. Apa yang kau lakukan? Jangan takuti ibuku. Apa yang akan kulakukan? Sekarang baru tahu takut? Saat kau mengancam Yuji begitu kejam dulu, pernahkah kau membayangkan akan ada hari seperti ini? Pernah terpikirkan? Kamu, kakak Muru. Jangan bawa dia ke rumah sakit. Berlututlah di sini dan biarkan hujan menebus dosamu. Ya ampun, Tuan Ci kenapa? Kemarin masih cinta Nona Su, hari ini untuk sekretaris Xia. Mungkinkah Tuan Ci mencintai sekretaris Xia? Aku tak mungkin. Dia mencintai aku, dia hanya bisa mencintaiku. Wohan, katakan sesuatu. Katakan pada mereka. Kamu cinta aku cinta Yuji. Lepaskan aku. Jangan ganggu aku. Apakah kamu begitu menyukaiku? Ya. Tapi aku tidak menyukaimu. Kamu hanyalah pengganti King Yao selamanya. Tunggu dia kembali. Kamu segera pergi. Layani dengan baik. Mengapa? Sudah jelas, dalam 4 tahun bersama setiap hari, aku sudah tidak bisa hidup tanpanya. Mengapa harus menunggu sampai kehilangannya sepenuhnya? Aku baru menyadari penyesalanku. Semua barang ini tidak disukai Yuji. Bersihkan sampai rapi. Harus dibersihkan semua. Tuan Kim, kenapa ini? Aku tidak mengerti. Bakar semua. Bakar semuanya. Bakar semuanya. Semua. Siapa? Siapa yang mendekorasi tempat ini seperti ini? Anda sendiri yang menyuruh Nona Su mendekorasi sesukanya. Lagi pula, Anda sudah tinggal di sini beberapa hari. Anda juga tak protes apapun. Kenapa seperti ini? Mengapa bisa begini? Mengapa segalanya di sini berubah menjadi gaya yang disukai Su King Yao? Padahal dia baru pulang sebulan yang lalu. Bahkan dia menghapus semua kenangan 4 tahun kita. Tidak ada apa-apa. Apa yang tidak ada? Mengapa? Bahkan, 1 ikat rambut pun tak kau sisakan. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa.
Mengapa? Aku akan pergi. Ya, bukankah Nona Su akan tinggal di sini? Kalau aku terus tinggal di sini, juga tidak pantas. Yumohan, jelas kau juga merasa berat hati. Tapi kenapa kau hanya diam melihat saja? Kau membereskan semua barang-barangmu. Tidak menyisakan apapun. Tuan Qi, sudah waktunya ke kantor. Nona Su terus-menerus memaksa ingin bertemu Anda. Suking juga. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin dia pergi dariku? Semua ini salah. Jalan ke kantor. Hah, ini bukan Nona Su? Kenapa dia berlutut di sini? Kau tidak ada di sini kemarin. Kamu tidak tahu. Kemarin seru sekali. Kurasa Nona Su mungkin akan tersingkir. Memang pantas dia selalu semena-mena. Semua gara-gara si Yuzi perempuan jalang itu. Kalau bukan karena dia, ibuku takkan memperlakukanku seperti ini. Semua karena perempuan jalang ini. Rendah. Kakcia goblok. Boneka salju kau goda. Nona, kenapa bilang begitu? Sekretaris Sia sudah menjabat 4 tahun. Dia kerja tekun. Tak pernah salah. Sejak kau datang, kau selalu menindasnya. Aku tak bersalah. Kau yang semena-mena. Mau pergi pun. Kau tak lepaskan dia. Kau yang selalu ganggu sekretaris Sia. Malah salahkan orang lain. Kaulah bajingan sejati itu. Apa kau bilang? Bajingan! Henti dia! Nona Shu, zaman berubah. Aku sarankan, akhirnya kau sadar. Mereka hanya membohongi. Apa sebenarnya yang diberikan Xia Yuzi padamu sampai semua memihak dia? Apa dia menjual diri padamu? Sukinya, kau sudah berlutut di sini semalaman. Masih belum menyadari kesalahanmu? Masih mau menyalahkan Yuanzi? Wang Han, lihat orang-orang ini. Mereka semua anjingnya Yuanzi. Mereka menindasku. Wang Han, kusuruh kau pecat mereka. Dia dan mereka semua bajingan. Pecat mereka. Su, Qingya, apa kau tak paham bahasa manusia? Aku menyuruhmu merenung di sini. Apa yang kau lakukan? Mohan. Apa yang kamu bicarakan? Semalaman, amarahmu belum reda juga? Dulu kamu tak pernah menyiksaku seperti ini. Aku bahkan belum memintamu minta maaf. Minta maaf! Su Jingya, kamu pikir ini masih seperti dulu? Sekarang kamu bukan apa-apa di hatiku. Beraninya kamu memfitnah orang lain. Kenapa dulu aku tak sadar kamu sekarang sejahat ini? Aku memang jahat. Bukankah begitu? Mereka tak salah. Xia Yuzi juga tak bersalah. Semua karena kamu. Kamu yang paksa dia pergi. Kamu mencintaiku kan? Kamu yang paling mencintaiku kan? Aku. Orang yang kucintai adalah Xia Yuzi. Akhirnya kusampaikan juga kalimat ini. Sudah 4 tahun. Selama ini yang kucintai adalah Yuzi. Aku mencintainya. Aku mencintainya. Yang selalu kucintai adalah Yuzi. Bukan kamu. Lalu aku? Bagaimana dengan aku? Kamu pernah bilang akan selamanya mencintaiku kan? Sujing, perasaanku padamu sudah lama hilang. Periode ini hanyalah sebuah. Aku akan mencari Yuzi kembali dan bersamanya. Demi memandang perasaan kita di masa lalu. Urus saja dirimu. Biarkan aku hancur. Sangat lucu. Qin Mohan, ku beritahu kamu. Yang memaksa Yuzi pergi sama sekali bukan aku. Melainkan kamu. Yang mengusir Xiaoyu bukan aku. Tapi kamu. Kau pikir aku tak tahu. Kalian sudah tidur bersama 4 tahun. Gelar resmi pun tak kau beri padanya. Begitu aku kembali, kau langsung mendekat penuh harap. Yang mengusirnya, pria, seharusnya kamu. Apa? Ternyata Direktur Qi dan Kak Xia. Pantas Kak Xia pergi. Siapapun tak tahan dihina seperti ini. Direktur Qi ternyata seperti ini. Ketulusan hati Kak Xia sia-sia. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Kalau begitu aku tanya. Tahukah kamu apa yang kutemukan di mobilmu? Kematian Xiaoyu. Kamu sering melakukannya dengannya di mobil, bukan? Dan Xinyan ini dengan rela menjadi simpanan gelapmu. Dia benar-benar bodoh. Sudah, jangan bicara lagi. Aku akan tetap bicara. Jimohan, kamulah yang tidak percaya ucapannya. Kamulah yang memilihku setelah melihatku menyiksanya. Yang mengusirnya, bukan aku, tapi kamu. Aku bilang jangan lanjutkan.
Kau tahu rasanya sakit sekarang ya? Ternyata... Kau masih belum menyadari kesalahanmu, pengawal. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau perbuat? Apa yang akan kulakukan? Segala siksaan yang dia alami selama bertahun-tahun ini akan kau alami lagi. Aku akan memberimu siksaan 10 kali lipat. Akan? Aku? Tidak. Aku. Tolong dong. Direktur, kalau begini. Kak Sweer mungkin tak selamat. Kalau ada yang mati, tak penting lagi. Semuanya sudah tak penting. Sekarang ada hal lebih penting. Yuzi. Sampai hari ini baru kusadari perasaanku padamu. Aku bersumpah. Aku pasti akan menemukanmu kembali. Bahkan sampai ke ujung dunia. Akan ku kejar juga. Kenapa kamu datang? Nian, sebelumnya, aku yang mengajarimu bisnis. Kakak merasa sangat bersalah. Nah, ini. Semua ini hadiah untukmu. Anggap saja sebagai ganti rugi untukmu. Masuklah. Nia, kamu terlihat agak murung. Ditantang kakak sendiri yang menamparku di depan umum. Mana mungkin aku tidak murung? Nian, sudah. Ada urusan? Bicara, Nian. Kamu tahu Yuzi? Pergi kemana? Kak, sekarang kan kamu dekat banget sama Sukingyao. Kak Ryushi buat apa? Aku sudah tahu semua. Semua yang terjadi. Semua rekayasa Sukingyao. Kakak akan bawa Sukingyao minta maaf ke Yuzi. Asal dia mau kembali. Tak akan kubiarkan ada yang susahkanmu lagi. Tak perlu. Dia tak butuh maafmu lagi. Kamu tak akan bertemu dia lagi seumur hidup. Nian tahu salahnya. Sampai hari ini aku baru sadar, orang yang sangat kucintai, selama ini adalah Yuzi. Aku ingin menebusnya. Jadi, katakan padaku, sebenarnya Yuzi pergi kemana? Kak, sudah aku katakan, aku tidak akan memberitahumu. Lebih baik kamu menguburkan niatmu itu. Yuzi tidak punya teman lain di dalam negeri. Jangan-jangan Yuzi, benar-benar kamu? Yuzi. Halo, saya mau menyewa kamar. Benar-benar. Sukingyang. Itu kamu? Kak, inikah yang kamu sebut permintaan maaf? Membawa Sukingyao menemui Zizi. Kamu jangan, tunggu sampai kapan? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku tidak tahan lagi. Jangan kirim aku pulang. Maafkan aku. Maaf, Manajer Ki. Kami tidak mengawasinya dengan baik. Jaga dia baik-baik. Lain kali aku. Ada aku saja mengganggu Pak hari-hari. Sudah cukup. Saat kamu mengganggu Yuzi, pernahkah kamu berpikir dia akan membalas? Bawa pergi. Kak, kamu memperlakukan Sukingyao seperti ini. Dia selalu merendahkan Yu. Dia pantas dihukum. Nian. Kamu juga melihatnya tadi. Mulai sekarang, kakak tidak akan membiarkan Sukingyao menyakiti lagi. Mulai sekarang aku akan hidup baik-baik dengan Yuzi. Aku tidak akan membiarkan dia mengalami kesulitan sedikit pun. Aku masih tidak percaya. Ini benar. Nian. Bukankah kamu dan Yuzi sahabat dekat? Kalau kita tinggal bersama, kamu bisa ketemu dia tiap hari. Tapi tanpa kamu... Kami berdua sahabat dekat. Asal Nian bahagia, aku tak peduli dimanapun dia berada. Soal niatmu memperbaiki hubungan. Kamu sudah menyakitinya berkali-kali. Apa hakmu bicara tentang memperbaiki? Kamu sendiri yang bilang padaku, Sukinya, dia adalah kakak iparku, Lili. Kenapa? Apa kata-kataku terlalu kasar? Aku bukan Zizi. Aku tak akan menuruti semua keinginanmu. Sukinyao yang kamu bela itu tak hanya memukulku, tapi juga memukul Zizi. Sekarang kamu minta maaf. Apa sudah terlambat? Nian, kakak benar-benar tahu salahnya. Kakak sungguh menyadari kesalahan. Kamu lihat tadi, kakak sudah menghukum Sukingyao. Kau tahu kau sudah merusak hidupku. Selama 8 tahun ini, dia pasti akan memaafkanku. Kamu juga tahu dia mencintaimu 8 tahun lamanya. Tapi apa perlakukanmu padanya? Kau jadikan dia teman ranjang, alat, mesin pernapasan tukar hewan peliharaanmu. Kamulah yang habiskan semua cintanya.
Sekarang dia pergi. Kamu kembali mencarinya? Kak, dia juga manusia, dia juga bisa terluka. Yang disentuh orang lain adalah aku yang melakukannya. Aku yang melakukan. Rindu. Kakak tidak pernah memohon padamu sejak kecil. Kali ini kakak memohon sekali saja. Katakan padaku. Di mana dia? Zhou, kamu harus memberitahunya. Aku akan cari alasan untuk bertanya. Jika alasannya tidak mau memaafkan, aku tidak akan mengganggu lagi. Baik. Aku bantu kamu untuk terakhir kalinya. Tapi, aku harus tanya dulu pada Zizi setuju atau tidak. Jika dia bersedia, aku akan berikan alamatnya padamu. Bagaimana? Ada beda jam, beberapa jam di dalam dan luar negeri. Zizi mungkin lagi tidur sekarang. Pulang dulu, nanti aku beri kabar kalau ada info. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Aku akan duduk di sana, menunggu kabar. Sesukamu. Bagus sekali. Yuzi, ada yang menemuiku. Halo, pengaduanmu. Kamu segera pesankan untukku tiket penerbangan ke luar negeri yang tercepat. Kak, kamu sudah berhari-hari tidak istirahat. Malam ini tidur nyenyak dulu. Zizi sudah setuju menemuimu. Dia pasti ingkar janji. Aku sudah tak marah lagi selama jauh dari Yuzi. Aku terus merindukannya siang malam. Sekarang aku ingin segera menemuinya. Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Yuzi, beberapa waktu ini, apa kabarmu di luar negeri? Di negeri orang, bagaimana kau tahan dengan aku? Tebak siapa aku? Aku yang salah, Yuzi. Ternyata aku sudah lama mencintaimu. Aku terlambat menyadarinya. Lucien, kamu tenang saja. Aku tak akan seperti ini lagi. Aku akan umumkan hubungan kita secara terbuka. Aku akan menikahimu, akan mencintaimu seumur hidup. Akan kugunakan seumur hidupku untuk menebus waktu atas luka yang kau alami. Asalkan kau bisa memaafkanku, apapun akan kulakukan. Halo, Direktur Chi. Saya sekretaris baru Anda. Saya, Xia Yuzi. Zi, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Yuzi, belakangan ini, apa kabarmu? Lupakan basa-basi. Bicara singkat saja, aku mau menemuimu hanya untuk mengakhiri urusan kita. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi. Yuzi, aku tahu kamu masih marah padaku. Sebelumnya, aku yang salah. Aku tidak pernah menyadari perasaan sejati dalam hatiku, hingga membiarkan Susinyao menyakitimu. Yuzi, baru hari ini aku menyadari, aku mencintaimu. Hanya kaulah yang benar-benar kucintai. Yuzi, kamu sangat mencintaiku. Pasti mau memaafkanku dan pulang bersamaku. Bukan? Qin Menghan, siapa yang memberimu keyakinan seperti ini? Sudah terlambat. Baik cintamu maupun maafmu, datangnya
Sudah terlalu telat. Kalau hanya ini yang ingin kau katakan, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Tidak, Yuzi. Tidak terlambat. Kita masih punya masa depan. Aku sudah menghukum Sukinyo. Asal kau mau kembali, apapun bisa kuberikan. Mengapa? Karena sikapmu yang mengabaikanku, atau penghinaanmu? Jangan kira, aku tak tahu akal bulusmu. Kau cuma pura-pura jadi korban fitnah. Pergi, tinggalkan tempat ini. Kamu, sekretaris ini, berhenti bekerja. Aku benar-benar tahu aku salah. Sudah 4 tahun kita cinta. Mau menyerah karena 1 bulan? Kau tidak cinta aku lagi. Betul. Karena 1 bulan ini, aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku tidak mencintaimu lagi, Hin Menghai. Tidak, aku tidak bisa. Yu Chen, aku tahu kamu masih marah padaku. Tolonglah, pulang bersamaku ya. Tidak. Aku pun tidak akan kembali lagi. Semoga kamu dan Shukinyao hidup bahagia selamanya, Suzy. Aku tahu ucapanmu tadi hanya luapan emosi. Dulu, kau membuatku mencintaimu sepenuh hati. Bagaimana mungkin tiba-tiba kau tak cinta lagi? Hin Menghai, lepaskan aku. Aku takkan melepasmu. Yu Chen, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku memohon padamu. Kalau kau pulang bersamaku, ibuku akan langsung menikahkan kita. Akan kubatalkan untukmu. Sampai sekarang kau masih mengira. Aku hanya menginginkan status. Tidak. Yunzi, bukan itu maksudku. Maksudku, ke depannya, siapapun yang mencoba menyakitimu, tak akan kubiarkan lagi. Yuzi, maafkan aku sekali ini lagi ya. Hanya sekali. Hanya sekali. Kau tak bisa menolakku hanya karena kesalahanku ini. Kau menolakku. Padahal aku pria yang kau cintai selama 8 tahun penuh. Akhirnya kau membuka hatimu padaku. Jika dulu, pasti aku sangat bahagia. Tapi sekarang, tanpa Kin Mohan, hatiku sudah mati. Perasaan 8 tahun itu sudah lenyap. Masa lalu itu hanya membuatku merasa buta tak berdaya. Menyia-nyiakan begitu banyak waktu untukmu. Aku baik. Kin Mohan, sudah kujelaskan. Kita tak punya masa depan. Lagi pula, bukankah ini yang kau inginkan? Sudah kukatakan. Kalau orang yang kau cintai kembali, aku akan pergi. Aku sudah pergi. Kenapa masih memaksaku di sini? Tidak. Bukan begitu, Yuzi. Dulu aku tak pahami isi hatiku. Memahami hati nurani. Hin Menghai, tahukah kau? Sebelum Shukinyo kembali, aku pernah berharap. Apakah kau akan mencintaiku? Apakah kau akan meninggalkan Shukinyo? Tapi kenyataannya membuktikan aku salah. Aku telah membayar mahal kesalahan ini. Kini, aku tak akan terus meneruskan kesalahan ini. Yuzi, aku mohon. Aku pasti akan menebus kesalahanku padamu. Kembalilah ya, Yuzi. Jangan ikuti aku lagi. Jangan membuatku memandangmu rendah. Yuzi, mengapa ini terjadi? Andai Shukinyo tak kembali, andai aku sadar lebih awal bahwa aku jatuh cinta pada Yuzi. Andai aku tidak mengecewakan Yuzi. Yuzi, kamu gila ya? Ngapain sih? Yuzi. Kamu siapa sih? Yunce, masa kamu benar-benar menyerah begitu saja? Meninggalkan aku sendirian di sini, tidak peduli lagi. Kita tidak akan bersama lagi. Yuzi, apakah kamu sudah memaafkanku? Baik. Nian, kok bisa kamu, Yuzi? Desi sudah telepon aku. Kamu sudah jelaskan semua yang barusan dibicarakan. Dia menyuruhku membawamu pulang. Kamu sekarang cepat pergi ke hotel terdekat. Aku segera menjemputmu. Apa? Mengapa? Mengapa? Mengapa, Yuzi? Mengapa aku dan Yunci bisa berubah seperti sekarang ini? Apartemen Nona Sia, kami sudah menemukannya.
Dia kejam sampai sini. Aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Jangan sakiti aku lagi, Yuji. Aku bersumpah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Akan kulindungi lagi. Benar. Benar. Ini cincin yang kubelikan untukmu, Yue Chen. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku akhirnya menunggu hari ini. Yuji, sudah kupikirkan. Begitu pulang ke negara kita akan menikah. Aku akan berikan semua yang kau mau. Tapi... semua ini sudah terlalu terlambat. Tidak terlambat, Yunzi. Tidak terlambat, Yunzi. Jangan pergi. Yunzi. Aku yang pergi. Baiklah, jangan bergerak sembarangan. Yunzi, kamu yang bangunin aku. Maaf. Maafkan aku. Maaf, aku tahu salah, Yunzi. Percaya padaku. Aku tebus seumur hidup, Yunzi. Percaya padaku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kimbai, lepaskan. Aku tak akan melepasmu. Yuzi. Kamu pukul aku, cuma mau bikin kamu tenang. Lagi pula, lihat perbuatan kalian. Aku tak bisa pukul kalian. Bukan itu maksudku. Memangnya kenapa? Bukankah kamu yang membawaku masuk? Lucu sekali. Membawamu masuk bukan berarti aku maafkanmu. Aku cuma mau ketemu. Kau mati di depan rumahku. Dia akan sedih. Yuzi, sudah tidak ada. Di matanya, sudah tak tersisa sedikit pun perasaan untukku. Hanya satu. Aku sudah telepon Yining. Dia akan menjemputmu. Mohan, jangan mencariku lagi. Tanpamu, aku hidup dengan baik di sini. Yuzi. Kita sudah putus. Sejak kau memilih Suki Nyao, kita sudah benar-benar berakhir. Susi, jangan bicara begitu. Sekarang kau tak berhak memanggilku seperti itu. Manajer Ki, jaga sikap. Susi, tidak ada kesempatan lagi untuk kita. Ya, di antara kita sudah benar-benar berakhir. Yuzi, kamu sungguhkah harus sekejam ini? Kin Mohan, bukan aku yang kejam. Itu kamu. Ya, kekejamanku yang mengusirmu pergi. Ketertarikanku tak sampai 1/1000 perasaanmu dulu. Yuji, maaf. Maaf, Yuzi. Maaf. Sekarang, apa gunanya mengatakan ini? Yuzi. Zizi, aku sangat merindukanmu. Nian, kamu datang. Zizi, maaf. Kalau tak beritahu kakakku alamatmu, dia tak akan merepotkanmu. Tidak apa-apa. Bahkan jika tidak kau beritahu, dia akan tetap mencarimu. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan semuanya. Meskipun begitu, aku masih merasa sangat menyesal. Zizi, hanya saja, aku tidak menyangka kakakku kali ini bisa segila ini. Kak, cepat ikut aku pulang. Jangan ganggu Zizi lagi, ayo. Aku tidak pergi. Yu Chen. Aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Kak. Setelah selesai bicara, aku akan pergi dan tidak mengganggu lagi. Yu Chen. Maksudku, jika Shuking tidak muncul, apakah kamu masih mau bersamaku? Apakah kamu masih mau hidup bersamaku? Masalah ini, aku juga sudah memikirkannya. Jadi jawabanmu adalah... Tidak. Mengapa? Semua gara-gara Shu Qingyao menghalangi kita. Makanya kita tak bisa bersatu. Padahal aku sangat mencintaimu. Tapi sebelumnya aku juga berpikir begitu. Tapi setelah mengalami bulan itu, aku sudah menyadari, bahkan tanpa Shu Qingyao, akan muncul wanita lain. Cintamu padaku hanyalah penyesalan setelah kehilangan. Hukuman terlalu murahan. Sudah, pertanyaanmu kujawab. Kamu boleh pergi. Zizi, aku bawa kakakku pulang dulu. Bisnis Satria merugi parah. Banyak yang harus kukerjakan. Nanti aku kembali ya. Baik. Tempatku terbuka untukmu. Cepat pergi. Aku selalu merasa bersalah.
Kak, awalnya tak ingin kusampaikan padamu. Saat kau menemui Zizi tadi, aku menemukan beberapa hal. Kak, kamu lihat sendiri. Apa ini? Tahun-tahun dia di luar negeri ini. Berselingkuh. Berhubungan dengan banyak orang asing. Bahkan ada yang pernah memukulinya. Ini sudah lama, bukan lagi penampilan jelas yang kamu ingat. Jika kebenarannya seperti ini, maka sebelumnya, demi dia, apa yang sudah kulakukan? Demi seorang wanita seperti ini, aku malah berkali-kali mendorong si Ayuzi pergi dari sisiku kepada... Kakak, sekarang kamu tahu betapa bersalahnya kamu kepada Zizi, bukan? Menyakiti dirimu sendiri demi seorang wanita seperti itu. Aku pikir aku masih akan membantunya. Silakan duduk dengan baik. Aku adalah sekretaris barumu. Namaku Xiayuzu. Kamu bahkan aku saja sudah tidak bisa mengingat. Apalagi penampilan Yao sebelumnya. Hanya ingat cinta dengan Yuanzi. Mengapa masih menyakitimu seperti ini? Dia benar. Biang keladi yang menyebabkan keadaan seperti ini adalah aku sendiri. Sudahlah, Kak. Sekarang kamu juga tahu semua kebenarannya. Kamu juga tahu bahwa kamu dan Zizi tidak mungkin. Lepaskanlah dia. Dan lupakanlah dia dari sekarang. Lupakan. Aku bisa melupakannya. Bisakah aku melakukannya? Sekarang tidak bisa melupakan. Lama-kelamaan juga akan lupa. Bahkan Sukinyang, sekarang kamu tidak mencintainya lagi, bukan? Untuk hidup. Aku memang orang seperti ini. Jadi aku sama sekali tidak pantas untuk Yun. Sudahkah? Kamu tidak boleh terus larut dalam kesedihan. Kamu harus segera bangkit. Sebenarnya, kami masih membutuhkanmu. Terima kasih, Nia. Aku tidak akan membuatmu khawatir terlalu lama. Hampir saja lupa. Kakak masih berhutang satu hal padamu. Kak, kamu ini sedang apa? Sebelumnya, kakak memukulmu. Maaf ya. Tamparan yang ini adalah untuk memujimu. Aku juga pernah memukulmu. Aku sudah melupakannya. Itu berbeda. Tamparannya itu. Kamu melakukannya untuk membela Yuzi. Kak, asalkan kamu tidak lagi bertindak bodoh di masa depan. Siapa tahu, kamu akan bertemu Zizi berikutnya. Nanti kamu tidak boleh lagi mengecewakannya. Tidak akan ada lagi yang berikutnya. Atau penggantinya. Hatiku sudah mati. Tenang saja. Kakakmu, aku tidak akan jatuh begitu saja. Aku masih punya hal penting yang belum dilakukan. Jangan pukul aku. Kamu jangan pukul. Aku tahu kamu pasti tidak akan lupa. Shukingyao! Apa kau sadar situasimu sekarang? Ya. Aku tahu aku salah. Aku akan menjauh darimu selamanya. Aku tak akan mengganggumu dan Xiayuzi lagi. Aku akan pergi jauh-jauh, tak akan mengganggu pandanganmu lagi. Dasar pelacur! Apa katamu?
Mengapa aku harus kehilangan orang terpentingku? Hanya demi seorang wanita sepertimu. Aku tahu. Tetapi mengapa kau harus menghinaku seperti ini? Bagaimanapun kita punya ikatan bertahun-tahun. Aku merindukanmu setiap hari di luar negeri. Kupikir aku... Ini yang kau sebut merindukanku. Merindukanku? Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Bukan. Maksudku, ini semua palsu. Jangan percayalah. Ini semua cuma omongan palsu. Bukan aku. Ada yang mau menjerumuskanku. Xiao Yuji. Dialah kan? Dia yang tak mau kau maafkan aku. Dia yang suruh kau siksa aku. Sampai sekarang pun kau masih memfitnah Yuzi. Bukan. Bukan. Aku tak melakukan hal-hal itu di luar negeri. Itu semua tak pernah terjadi. Ini bukan hidupku. Ini sama sekali bukan hidupku. Bukan. Angkat kepalamu. Maaf. Ya, maaf. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya takut kamu terbangun. Jadi kamu berpura-pura suci dan mempermainkanku? Apa kamu tahu? Apa kamu tahu? Semua ini karena egoismu. Aku kehilangan orang paling penting bagiku. Hilang selamanya. Kenapa? Orang paling kamu cintai adalah aku. Asal kamu mengangguk, kita bisa mulai lagi. Aku memulai lagi? Berdasarkan apa kamu pantas memulai lagi denganku? Aku lebih ingin mencincangmu ribuan kali. Cincang ribuan kali. Serahkan padamu. Kakak, tenang saja. Perempuan paling paham perempuan. Aku tahu cara menghabisi dia. Kami tak mau bayar. Kamu tak bisa perlakukan aku begini. Dengan begini. Kamu sudah tak cinta aku. Sudah tidak. Tidak seharusnya memberikan milikmu. Kepada orang lain. Su Qingyu, kamu bilang, harus bagaimana aku menghabisi kamu? Jangan, Nia. Nonaki, aku tidak sengaja. Aku benar-benar tak sengaja. Tak minta kau lepaskan aku. Semuanya. Jangan. Jangan pukul. Jangan pukul aku lagi, kumohon. Hai, Tante. Aku ingin bertemu Yuzi. Aku ingin bertemu dengannya sekarang juga. Kak, bukankah kakak sudah berjanji pada Zizi tak akan mengganggunya lagi? Bahkan jika karirku sukses, tanpanya, aku merasa tak bisa bertahan hidup. Kak, aku awalnya ingin menyembunyikan ini darimu, tapi lebih baik ku jelaskan saja. Siapa pria ini? Pacar Zenzen.
Dia sangat baik padanya. Mereka sebentar lagi akan menikah. Aku bahkan diundang jadi bridesmaid. Dia akan menikah. Bagaimana mungkin? Mana mungkin dia menikah dengan pria lain? Tacha, sudah setahun berlalu. Sedih sedalam apapun, kakak harus mulai melupakan. Aku sudah pesan tiket pesawat. Kakak mau pergi? Zizi, pernikahanmu terlalu ramai. Aku hampir tidak kebagian tempat. Aku juga harus menikah. Akhirnya, ketemu orang yang cocok. Aku tak mau menunggunya lagi. Memang sih. Kalian berencana tinggal di luar negeri dan tak kembali. Dia malah menyuruhku bolak-balik ke sana kemari. Kamu tak tahu berterima kasih. Tak pernah kembali menemuiku. Bukankah kamu sibuk mengurus Naik? Kalau soal itu, kakakku sudah murung selama setahun. Tapi sebenarnya, aku harus menanggung beban daki. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Oh ya, mana pengantin priamu? Aku ingin lihat siapa yang merebut sahabat baikku. Kak, kamu mau apa di sini? Kenapa kamu masih pakai baju pengantin? Yuji, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Kin Mohan. Yuzi, kamu berubah sekali. Setahun ini. Apa kabarmu baik-baik saja? Kin Meng, sebenarnya kamu kesini untuk apa? Aku kesini untuk apa? Kamu masih belum paham? Aku kesini untuk... Maaf, sayang. Aku terlambat. Tidak terlambat. Kita mulai saja, ya? Yang ini juga. Tidak apa-apa. Hanya tamu bersulang. Wah. Maaf ya. Zizi sedang hamil tidak bisa minum alkohol. Aku yang gantikan. Hamil? Ini tidak benar. Ini benar. Ini adalah buah cinta kami. Bukan cemburu kok. Kamu ternyata hamil. Hal sepenting ini, kenapa tidak kamu beritahu aku? Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Baru 1 bulan. Aku tunggu stabil dulu. Aku tidak peduli. Pokoknya posisi wali baptis anak nanti sudah kureservasi dari sekarang. Baik. Ternyata akhir terbaik adalah masih menyayangiku. Selamat. Akhirnya menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang-orang terpenting bagiku. Sudah semua di sini.